Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempresentasikan tugas besar dasar pemrograman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Halim Fanani, NIM D400-200-164. Perkenalkan, nama saya Krisna Rizky Ahmad Fauzi, NIM D400-200-163. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maratus Saliafi Amalia, NIM D400-200. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maratus Saliafi Amalia, NIM D400-200-166. Ya, ini adalah portret kita. Yang pertama, yang program akan mulai. Lalu program akan mempersiapkan daftar nama, alamat, bar, lagi denda, dan menu IJX, BR, kode daya, jam, total jumlah, terakhir, akhir, in-out, dan biaya. Selanjutnya, program akan mengeluarkan output berupa teks program pembayaran biaya penggunaan listrik dan air online. Dilanjut dengan output nama pemilik, lalu input nama manual, dilanjut dengan output teks alamat, lalu input alamat manual. Selanjutnya, program akan melakukan output menu pilihan, 1 pembayaran listrik, 2 pembayaran air. Dengan output masukkan pilihan, input manual menu. Dan ini program akan melakukan percabangan menu 1. Jika iya, maka akan ke PLN dan memproses output menu pembayaran listrik, input manual bar, input manual daya, output lama penggunaan per hari dalam hitungan jam, input manual jam, output masukkan lagi, input manual lagi, serta proses I++ X dengan 1. Lalu kembali ke go to PLN. Selanjutnya program tidak, maka akan memproses output nomor, nama barang, daya dalam watt, lama pemakaian jam per hari, dan total kilowatt per jam. Selanjutnya, program proses I dengan 1. Lalu program melakukan keputusan I dan X. Jika iya, maka total sama dengan daya dikali jam dikali 30 per 1000. Lalu output akan melakukan teks persen 7D, persen 15S, persen 12 T0F, persen 30 T0F, persen 12.2F, N. Lalu memproses J++ dan memproses jumlah sama dengan jumlah M1 tambah total. Lalu program akan melanjutkan ke konektor A. Konektor A akan melanjutkan ke biaya satuan jumlah dikali 1355,39. Lalu melanjutkan output teks total kilowatt per jam dan biaya per bulan. Lalu ke output melewati batas pembayaran. Jika iya, maka akan menginput manual denda. Lalu memproses harga sama dengan biaya. Lalu setelah itu, program akan melakukan percabangan denda Y. Jika iya, maka akan melakukan denda 5.000. Lalu memproses harga dengan harga tambah 5.000.
Jika tidak, yakni merupakan output biaya per bulan. Lalu output menu pembayaran air, lalu penggunaan air per hari. Setelah itu, program akan menginput manual lead. Lalu proses air sama dengan lead dikali 30. Lalu program akan melanjutkan ke output jumlah pemakaian dalam air satu bulan. Lalu proses biaya sama dengan air dikali 1050. Lalu output biaya yang harus dibayar tiap bulan. Lalu output melewati proses pembayaran. Jika iya atau tidak, maka proses denda, lalu proses harga dan biaya. Lalu program akan melakukan percabangan denda Y, denda Y. Jika iya maka denda 5.000. Lalu proses harga sesuai harga tambah 5.000. Jika tidak, akan melanjutkan ke konektor B. Selanjutnya, konektor B dilanjut dengan output biaya yang harus dibayar, metode pembayaran, 1 transfer bank, 2 dompet digital. Lalu ke output pilih metode pembayaran. Lalu input manual bayar. Selanjutnya percabangan bayar. Jika iya, maka akhir sama dengan biaya ditambah dalam kurung biaya dikali 10 per 100. Jika tidak, yakni akhir sama dengan biaya ditambah dalam kurung biaya dikali 5 bagi 100. Selanjutnya ke output tagihan yang harus dibayar. Selanjutnya masukkan uang pembayaran, lalu input manual in. Lalu program memproses out sama dengan in dikurangi akhir. Setelah itu program akan memunculkan teks berupa struk pembayaran, nama, alamat, tagihan, tunai, kembali, dan ucapan terima kasih. Selanjutnya program selesai. Sekian dari saya. Selanjutnya yakni script. Di sini saya akan menjelaskan tentang skrip program pembayaran listrik dan air. Pertama, menggunakan include stdio.h dan include stdio.h sebagai library, kemudian inmain sebagai fungsi utama, lalu deklarasi yang masuk dua dimensi, yaitu pertama menyimpan 100 dan 100, kemudian lagi yang merupakan tipe data chart, kemudian variabel menu i, j, x, dan br bertipe data integer, kemudian variabel daya berelemen 100 bertipe float, jam elemen 100 bertipe float, total elemen 100 bertipe float, jumlah elemen 100 bertipe float, kemudian variabel lead, air, akhir, in, out, dan biaya juga bertipe float. Kemudian perintah output program pembayaran biaya penggunaan listrik dan air online. Kemudian perintah untuk input nama pemilik yang akan tersimpan pada variabel nama, input alamat dan yang akan tersimpan di variabel alamat. Kemudian program akan menampilkan output menu pilihan, yaitu yang pertama pembayaran listrik, kemudian yang kedua pembayaran air. Kemudian memasukkan pilihan tersebut akan tersimpan pada variabel menu. Kemudian perintah sistem CLS untuk membersihkan layar. Kemudian apabila kita memilih nomor 1 yaitu pembayaran listrik, maka program akan menampilkan menu pembayaran listrik, di mana nilai I sama dengan 1, J sama dengan 1,
dan jumlah sama dengan 0. Kemudian perintah untuk menginput nama barang yang akan tersimpan pada variabel bar, kemudian menginput daya yang variabelnya akan tersimpan pada variabel daya, kemudian lama penggunaan per hari yang nilainya akan tersimpan pada variabel jam, kemudian masukkan lagi yang nilainya akan tersimpan pada variabel lagi. Apabila memasukkan lagi, maka akan mengulang dari nama karyawan, kemudian lama penggunaan per hari. Kemudian jika tidak, maka sistem CLS yaitu perintah membersihkan layar, kemudian perintah untuk output nama barang, daya, lama pemakaian, dan total. Di mana persen min 7S, persen min 15S, persen 12S, persen 30S, dan persen 20. Membuat tabel. Kemudian for I sama dengan 1, I kurang dari X, dan I plus. Kemudian untuk mencari nilai total, dengan total sama dengan daya dikali jam dikali 30 bagi 1000. Kemudian perintah untuk menampilkan hasil dari inputan yaitu printf persen min 7D, persen 15S, persen 12 persen 30 dan 0F, persen 12 2F. Kemudian C++ nilai jumlah dapat dari proses jumlah sama dengan jumlah J-1 ditambah total. Kemudian proses biaya sama dengan jumlah dikali 355,29. Kemudian program akan menampilkan total KWH di mana nilai persen titik 2F merupakan proses dari jumlah filmnya. Kemudian output biaya per bulan persen titik 2F yang akan menampilkan nilai dari variabel biaya. Kemudian apakah melewati batas pembayaran? Jika iya, maka menginputkan Y, dan jika tidak, menginputkan T. Kemudian jika melewati batas pembayaran akan menampilkan denda sama dengan 5.000. Kemudian harga ditambah 5.000. Apabila tidak melewati batas pembayaran akan menampilkan biaya per bulan persen titik 2F, di mana akan menampilkan nilai dari variabel harga. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk menu bayaran air. Nah, program akan melakukan perintah penggunaan air per hari dalam liter dan gunakan manual input dan lead, lalu akan memproses air dan lead dikali 30. Lalu akan melakukan perintah jumlah pemakaian air dalam 1 bulan dalam liter dengan memproses biaya sama dengan air dikali 1050. Selanjutnya, program akan melakukan perintah lagi biaya yang harus dibayar tiap bulan. Nah, program akan melakukan perintah ini dengan persen dikali 2F. Lalu, jika melewati batas pembayaran, jika memilih ya, maka akan dikenakan denda dengan denda itu sama dengan 5.000. Dengan denda, maka program akan berhenti dengan sistem pause CLS, lalu melakukan perintah biaya yang harus dibayar dengan manual input biaya dan melakukan metode pembayaran. Ada nomor 1 transfer bank dan nomor 2 dompet digital. Selanjutnya, pilih metode bayaran antara transfer bank dan dompet digital. Nah, jika kita memilih menu pembayaran yang nomor 1 transfer bank, maka program akan melakukan
proses akhir sama dengan biaya tambah biaya dikali 10/100, atau akhir sama dengan biaya tambah biaya dikali 5/100. Kemudian program akan melakukan perintah tagihan yang harus dibayar, masukkan uang pembayaran, lalu program akan melakukan sistem pause CLS. Selanjutnya, program akan memproses out sama dengan in dikurang akhir. Lalu program akan melanjutkan menuju struk pembayaran pajak. Nah, di sini ada output nama, alamat, terus tagihan, tunai, kembali, dan output tulisan terima kasih. Langsung saja kita akan run. Nah, program akan melakukan output program pembayaran biaya penggunaan listrik dan air online. Terus kita masukkan nama pemiliknya. Misalnya Salsa. Selanjutnya alamatnya. Lalu akan memilih menu pilihan antara pembayaran listrik atau pembayaran akhir. Jika menulis satu, menu pembayaran listrik, maka program akan menuju output menu pembayaran listrik dan masukkan nama barang, misalnya lampu, lalu melakukan output daya, lama penggunaan per hari dalam jam. Nah, jika ingin masukkan lagi ya, jika tidak T. Kita akan tidak. Nah, maka program akan melakukan tabel ini, nama barang, daya, lama pemakaian, dan total. Total kilo per jamnya itu 36 dan biaya per bulannya sebesar 48.790. Nah, jika kita melewati batas pembayaran, contohnya, maka kita akan dikenakan denda dan biaya per bulannya menjadi 53.790. Lalu kita akan memilih metode pembayaran antara transfer bank dan dompet digital. Jika kita memilih transfer bank, maka akan dikenakan pajak sebesar 5.000 menjadi 59.169. Lalu kita masukkan uang pembayarannya. Misalnya 60.000. Maka program akan melakukan output struk pembayaran pajak dengan nama Salsa, alamat Bandung, tagihan sebesar 59.169 dan tunainya 60.000 sehingga kembalinya 830 dan melakukan output terima kasih. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Abdul Halim Nani. Ya, demikian presentasi dari kami, Log Adu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.